Metode menentukan support and resistance di dalam dunia trading itu ada 6. Banyak ya. Tetapi kita nggak harus sih menguasai 6-6-nya. Tapi kalau bisa jangan hanya satu. Dan di dalam teori pembelajaran yang benar, mulailah menguasai materi dari yang paling gampang, paling sederhana, paling objektif. Sekarang kita pernah belajar mengenai menentukan trend dengan bantuan moving average yang jenisnya eksponensial. Ternyata moving average itu multifungsi, bukan hanya menentukan trend, dia juga berfungsi untuk menentukan support and resistance. Sekarang kita masuk misalkan ya, ini contoh. Kemarin kan kita membahas kalau closing candle di atas semua EMA, ini saya batasi jadi 3 saja. Sebetulnya 5. Kenapa? Ini ganti komputer. Nggak keluar EMA 100-nya, EMA 20-nya nggak keluar. Jadi kita pakai 3 saja, nggak apa-apa. 250, kemudian 10, dan nggak perlu banyak-banyak indikator. Nanti Anda pusing sendiri, apalagi banyak yang nggak paham, nanti indikator tren disatuin. Anda pakai moving average, Anda pakai Bollinger, Anda pakai PSAR, padahal tiga-tiganya berfungsi untuk menentukan tren. Pusing sendiri nantinya. Mestinya kalau Anda pakai indikator itu di-combine. Satu indikator tren, satu indikator overbought oversold, oskilator, satu misalkan volume. Jadi jangan digabung itu semua indikator yang fungsinya sama. Nah, kita sebenarnya sederhana saja, dan ini untuk pemula. Nanti Anda misalkan nggak suka dengan EMA, nggak masalah. Tetapi pemula butuh sesuatu yang sederhana, tetapi tetap ilmiah, kemudian juga akurasinya masih oke. Jadi ini semacam pintu gerbang sebelum Anda memasuki materi-materi yang lebih sulit. Intinya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, di samping berfungsi untuk menentukan tren, moving average ini juga berfungsi sebagai support and resistance. Dan kita harus juga memiliki pemahaman bahwa kalau pergerakan harga mendekati sebuah support and resistance, tidak pasti dia bounce. Ada juga saatnya dia akan di breakout atau ditembus. Ini sama seperti misalkan kita menyerbu benteng, ilustrasinya seperti itu ya. Kita menyerbu sebuah benteng, yang namanya penjaga-penjaga benteng itu, kalau kita main game, itu hambatan. Ada resisten 1, kemudian resisten 2, resisten 3. Setiap kita ketemu hambatan, pasti mau nggak mau agak tertahan. Tinggal nanti penjaganya ini kuat atau tidak. Kalau penjaganya kuat, itu support and resistance, maka akan terjadi bounce atau mental. Tapi kalau ternyata penjaganya itu tidak kuat, karena tidak semua penjaga, tidak semua support and resistance kuat, maka akan terbreakout. Intinya begitu, artinya penjaga itu akan dilumpuhkan, dan logikanya kita akan maju terus, akan ketemu penjaga kedua, penjaga ketiga. Nah, dalam kasus ini, kalau Anda lihat, paling tidak misalkan di sini, di EMA 200 dia tertahan dan bounce. Kemudian akhirnya di breakout juga. Makanya sebuah support and resistance tidak akan terus-menerus berhasil menahan. Ada saatnya akhirnya dia ditembus. Nah itu. Jadi di sini saya hanya mau menyampaikan dulu, salah satu metode menentukan support and resistance adalah dengan bantuan indikator moving average yang juga berfungsi untuk menentukan tren. Apakah hanya moving average yang berfungsi sebagai support and resistance? Tidak. Ada cara kedua dari 6, tapi saya tidak akan menyampaikan semua nih. Misalkan dengan melihat histori harga low, bottom atau high, top beberapa candle sebelumnya. Sebetulnya ini mengacu ke sektorial. Coba Anda ke pasar tradisional, tanya kepada pedagang ayam, Bang, daging ayam nih, asumsinya misalkan sekarang berapa sih harga daging ayam? Berapa ya, Vira? Berapa ya? Supaya nggak salah, 60.000 kah?
sekilo fillet begitu? 30 mungkin. 30 mungkin ya. Nah, kalau istri saya sih tahu, oke. Nah, jadi umpamanya harga daging ayam tuh 30.000, ini asumsi contoh per kilo. Coba Anda tanya ke pedagang itu, tentunya pemilik dong, bukan yang karyawan biasa. Bang, daging ayam kalau naik kira-kira harganya ke berapa? Dia akan bisa jawab loh. Makanya malu kita, trader, nggak bisa jawab kalau gold naik kira-kira kemana. Kira-kira loh, bukan kepastian. Kalau gold turun kira-kira kemana. Malu kita sama pedagang tradisional di pasar, karena mereka bisa. Metode mereka menentukan kalau naik kemana, kalau turun kemana apa? Dengan histori. Dia akan cek, kira-kira sekarang 30.000, minggu lalu harga daging ayam berapa? Kalau minggu lalu pernah 35.000, maka harga daging ayam akan ke situ. Saya cuma memberikan ilustrasi yang sangat sederhana betapa support and resistance itu penting, dan betapa support and resistance itu sebetulnya diketahui oleh pedagang tradisional sekalipun. Kenapa kita enggak? Dan dia tahu tren. Dia kalau misalkan menjelang lebaran, dia tahu bahwa kebutuhan daging ayam tinggi itu kan tren, dia akan stok lebih banyak. Nah, mestinya kita juga begitu. Bang, kalau daging ayam turun kira-kira kemana? Dia akan tahu, dia melihat histori low minggu lalu. Atau misalkan bulan lalu, atau misalkan tahun lalu. Sama. Dalam kasus ini, misalkan kita kembali lagi ke chart. Kalau kita lihat, umpamanya Euro USD di luar menentukan support and resistance dengan EMA, itu kira-kira kalau turun kemana? Kalau kita perhatikan, kalau turun kira-kira bisa saja ke sini nih. Kenapa? Ini pernah jadi history low sebelumnya di sini. Jadi saya tandai ya. Misalkan kalau turun kira-kira kemana? Bisa ke sini. Jadi ini akan menjadi support. Nah ini. Terus kalau turun lagi kira-kira dia kemana? Ke sini. Sehingga identifikasinya gimana? Ini support 1, ini support 2. Pergerakan harga terdekat kira-kira dia akan ke sini. Berapa nilai ini? Kita cek low-nya berapa? 1.1835. Itulah kira-kira target penurunan Euro USD. Berikutnya kemana? Ke low ini. Jadi sebetulnya sederhana, nggak perlu terlalu menggunakan metode yang macam-macam. Yang menjadi tidak sederhana adalah pola pikir kita pada saat kita menentukan support and resistance dengan sebuah metode dan salah atau terbreakout, langsung kita buang tuh. Ini kan yang jadi masalah, sampai kapanpun kita nggak akan bisa menjadi trader profesional. Begitu sebuah metode ada satu kali salah, kita cap metode itu jelek. Wong udah jelas bahwa sebuah support and resistance bisa saja di breakout. Kira-kira seperti itu. Jadi, target penurunan Euro USD, kembali lagi saya ulang, kira-kira ke sini nih. Dan ini bisa jadi area. Dan nanti, kalau kita sudah bisa menentukan support and resistance, paling tidak dengan 2 metode, jangan satu aja, Anda sudah mengetahui dengan metode bantuan EMA, kemudian Anda juga mengetahui dengan melihat histori high-low sebelumnya. Ini nanti bisa kita kasih garis bantu, garis horizontal, misalkan seperti ini. Nah, kita bisa kasih garis bantu ya, atau di sini. Ini untuk menandai sehingga kita nggak lupa. Pada saat nanti Euro USD misalkan turun, ini mestinya akan tertahan. Urusan breakout atau tidak itu urusan nanti. Tapi paling tidak dia akan terhambat dulu gerakan turunnya. Mungkin sementara akhirnya di breakout juga ke bawah kalau begitu kencangnya tren turun. Disitulah nanti kalau memang trennya masih naik, kita bisa buy di sini. Tentunya diproteksi dengan money management yang benar, yang ketat. Jangan lotnya dihajar, kemudian tidak menginput stop loss. Jadi ini bisa menjadi area buy. Dengan demikian sebetulnya kesimpulannya sederhana. Kita buy di area support. Kenapa butuh
metode support and resistance tidak hanya satu. Karena kalau kita mengandalkan hanya satu, misalkan kembali ke chart, misalkan kita hanya mengandalkan dengan EMA. Anda perhatikan ini di breakout. Kalau modal kita hanya menentukan support and resistance dengan satu metode saja, maka Anda tidak akan menemukan kalau Euro USD turun kemana. Bisa diterima kira-kira ya? Santai saja. Kopi dulu. Kayaknya tegang banget sih. Iya sih. Memang banyak. Ini kan udah mulai materi yang teknikal ya Pak ya? Ya. Jadi kompleks juga bahasannya sih. Betul. Ya balik lagi ya. Dulu mungkin waktu Vira kuliah semester 1 bahasa Jerman susah kan? Iya. Nah, oke, tingkat kesulitannya itu kan akan berkurang setelah kita tekuni. Ya itu aja. Nah, gitu. Makanya selalu saya katakan, ya jalan satu-satunya belajar. Kenapa? Karena untuk menuju profesional, kita harus punya pengetahuan dan pengalaman. Baru bonusnya uang. Betul. Jadi uang itu bukan target. Pengetahuan pengalaman dengan pengetahuan pengalaman itu, kita punya bekal untuk cari uang. Kira-kira seperti itu kan? Iya. Nah sama, inilah bekalnya. Oh, kira-kira kalau Euro USD turun ke situ ya. Nah, coba deh, nanti kalau dia ke situ, kita pantau, karena ini daily, kita pantau setiap closing daily, apakah dia menuju ke situ, itu pertama. Dan setelah, yang kedua, dia menuju ke situ, apakah terbreakout atau tidak. Breakout, ingat, closing candle atau bodinya menembus secara sempurna, bukan shadow-nya. Itulah kira-kira SOP trading, dan kita di sini belajar untuk terstruktur, bukan asal. Kayaknya penurunan Euro USD udah cukup kencang nih. Udah waktunya untuk buy. Dasarnya apa pertanyaannya? Sebab yang namanya harga tidak ada yang terlalu tinggi, tidak ada yang terlalu rendah. Semuanya mungkin. Apalagi kalau Anda lihat chart ke kiri, harga tersebut pernah ada, berarti harga tersebut mungkin walaupun Anda rasakan penurunannya udah terlalu banyak. Kalau harga nggak ada aja dia bisa membentuk new high new low kok. Apalagi harga itu pernah ada. Jadi kalau Anda lihat Euro USD ini, kembali ke chart, apakah Euro USD mungkin ke 1.1700? Ya mungkin. Kenapa? Jawabannya sederhana. Karena harga itu pernah ada di kira-kira April lagi tahun ini. 2021 nih, bukan tahun-tahun lalu. Apakah Euro USD bisa di bawah 1, tinggal lihat historinya ke kiri. Pernah nggak dia di bawah 1, jadi dia lebih murah daripada USD. Pernah itu terjadi walaupun tidak lama. Oke, kita kembali ke slide. Nah, setiap metode menentukan support and resistance itu akan menghasilkan teknik entry. Setiap, makanya Anda jangan fokus belajar metode entry, tapi fokuslah belajar menentukan support and resistance. Karena dengan menentukan support and resistance, nanti akan keluar metode entry dengan sendirinya.